Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Waji MPD selaku dosen pembimbing retorika, dan yang saya hormati pula teman-teman yang mengambil mata kuliah retorika. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk memperingati Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bulan yang istimewa ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menumbuhkan kembali kecintaan terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa yang menyatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Hadirin yang saya hormati, peringatan Bulan Bahasa dilaksanakan setiap bulan Oktober. Bulan ini bukan sekedar acara seremonial. Ia adalah bentuk penghormatan terhadap Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda Indonesia dengan tegas menyatakan 3 ikrar, yakni bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bangsa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Maka setiap kali kita memperingati Bulan Bahasa, sejatinya kita sedang memperingati tonggak penting, yaitu lahirnya semangat dan persatuan bangsa melalui bahasa. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas dan kebangsaan nasional. Dalam bahasa terdapat budaya, nilai, dan sejarah yang membentuk jati diri kita sebagai bangsa. Seperti yang sering disampaikan oleh Dr. Waji MPD, bahwasanya bahasa adalah cerminan bangsa. Jika kita cinta bahasa Indonesia, berarti kita mencintai negeri ini. Ungkapan itu mengingatkan kita bahwa menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar adalah bentuk nyata rasa nasionalisme. Saudara-saudaraku sekalian, namun di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, kita menghadapi tantangan besar, yaitu pengaruh bahasa asing, terutama dari media sosial dan internet, sering membuat generasi muda lebih akrab dengan istilah asing daripada kosakata sendiri. Tidak sedikit pula yang mulai meninggalkan kaidah bahasa yang baik, menggunakan kata-kata singkat atau singkatan atau campuran kata yang merusak struktur bahasa Indonesia. Ini saatnya kita merenung, apakah kita sudah benar menghargai bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, mencintai bahasa Indonesia bukan berarti menolak bahasa asing. Justru kita harus mampu menguasai bahasa lain tanpa melupakan akar budaya sendiri. Bahasa asing adalah jendela dunia, tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang membuat kita satu. Bahasa Indonesia adalah rumah kita. Dimanapun berada, di luar negeri ataupun di dalam negeri, itu adalah rumah kita. Rumah itu harus tetap kita jaga, kita hormati, kita banggakan, dan kita tidak boleh malu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia.
Kita perlu terus berlatih menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan santun dalam berbicara, menulis maupun bermedia sosial. Karena itu sangat penting bagi kita untuk tetap melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Saudaraku sekalian, selain itu, bulan bahasa juga meningkatkan kita akan pentingnya sastra Indonesia. Bukan hanya kita, tetapi semua kalangan tua, muda, anak-anak, remaja, semua harus memakai bahasa Indonesia untuk menjaga eksistensinya. Melalui karya sastra, puisi, cerpen, novel, dan drama, kita dapat memahami nilai-nilai kemanusiaan, kebijaksanaan, serta keindahan berpikir. Sastra membentuk kepekaan rasa, memperhalus budi, dan memperkaya jiwa. Dengan bahasa, kita lebih mudah mengenal banyak orang, karena bahasa adalah jendela dunia. Oleh karena itu, mari kita jadikan kegiatan bulan bahasa ini sebagai wadah untuk menumbuhkan kreativitas dan kecintaan terhadap sastra dan bahasa sendiri. Dengan bahasa, kita menunjukkan rasa kecintaan terhadap Indonesia. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, marilah kita menggunakan momentum ini untuk terus melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, dengan baik dan benar. Kita harus menanamkan bahasa kita sejak kecil. Dari kita mempunyai anak atau adik, kita harus mengenalkan bahasa itu sejak dini. Momentum bulan bahasa bukan hanya untuk mengenang sejarah, melainkan untuk bergerak maju. Kita harus menjadi generasi yang bangga atas bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Kita harus aktif berkarya. Kita harus berani menunjukkan kemampuan bahasa dengan kreatif di berbagai bidang, baik dalam penulisan, pidato, debat, maupun karya digital. Seperti pesan dari Dr. Waji, bahasa Indonesia harus hidup di hati dan lisan, dan ditulis anak muda Indonesia. Akhir kata, marilah kita jadikan bulan bahasa sebagai titik awal untuk terus mengembangkan kemampuan bahasa dan bersastra. Mari kita cintai dan lestarikan dan menggunakan bahasa Indonesia dengan penuh kebanggaan. Karena dengan bahasa Indonesia kita bersatu, budaya, dan berkarakter. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.